Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat, kali ini kami mau berbagi sebuah ilmu sahabat, yaitu ilmu mengenai bab jima' sahabat, ya, berhubungan, dan cara juga agar kita bisa mengimbangi pasangan kita sahabat. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina fid dharain amin. Jadi di sini bismillahirrahmanirrahim, adabul jima', bab tata krama tentang berhubungan sahabat, ya. Lil jima'i adabun katsirah. Untuk jima' itu mempunyai beberapa tata krama sahabat, ya. Thabitatun fis sunnatin nabawiyah, yang sudah tercipta atau yang didapat dari sunnah Nabi sahabat. Minha ma ya'ti, di antara tata krama yang banyak itu, ini akan dijelaskan sahabat. Yang pertama, tustahabbu at-tasmiyatu qablahu, membaca bismillah sebelum melakukannya. Ini yang pertama sahabat, ya, kita semua tahu. Terus wa yaqra, dan membaca qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas satu kali sahabat. Terus kemudian wa yukabbir, dan membaca Allahu akbar. Selanjutnya wa yuhallilu, dan membaca tahlil sahabat. Jadi insyaallah kok begini, insyaallah wali nanti putranya soleh sahabat. Ini di dalam kitab Ihya. Terus selanjutnya adalah wa yaqulu walau ma'il yasi anil walad, dan juga berdoa walaupun kita ini berhubungan jima' tadi, berhubungan tanpa berharap adanya anak dari nutfah dari air kita yang keluar gitu, tidak mengharapkan anak, tetap disunnahkan untuk membaca doanya. Doanya adalah yang dibaca setelah membaca qalhu dan takbir dan tahlil, yaitu Bismillahil aliyyil azim, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah, in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Jadi bacaannya adalah Bismillahil aliyyil azim, dengan nama Allah kami menyebut yang maha tinggi juga maha agung. Allahumma ja'alha, ya Allah jadikan air kami ini, maksudnya dzurriyyatan thayyibah, turunan yang baik, walaupun kita tidak menginginkan anak, disunahkan sahabat. In kunta qaddarta, jika engkau takdirkan, antukhrija, untuk mengeluarkan, dzalika min sulbi, yaitu mengeluarkan kepada apa yang keluar dari kami, air itu, min sulbi, dari tulang punggungku, maksudnya menjadi anak. Jika engkau menghendaki mengeluarkan itu dari tulang punggungku, maksudnya seorang anak untuk dijadikan anak yang solehah atau soleh. Jadi yang perlu sahabat ketahui di sini, banyak sekali yang membaca antakhruja dzalika min sulbi. Jadi dengan lafaz in kunta qaddarta antakhruja dzalika min sulbi, banyak yang membaca seperti itu, kedua-duanya benar sahabat, ya. Dan setelah membaca Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah in kunta qaddarta an takhruja dzalika min sulbi, maka dilanjutkan Allahumma jannibna asyaitana wa jannib asyaitana ma razaqtana, atau dengan dhamir ni, dengan bacaan Allahumma jannibni asyaitana wa jannib asyaitana ma razaqtani. Nah, ini kapan dibaca sahabat? Kok banyak sekali? Bacanya cukup ketika kita kehendak jima'. Di sini dijelaskan sahabat di dalam syarahnya, idza ata ahlahu laisa ma'nahu idza faragha au hina ma yakunu fi halin minal mu'asyarah. Maksudnya jika mau bersetubuh atau menjimai istrinya, membaca yang tadi itu, maksudnya bukan ketika sedang selesai jima' baru membaca ya Allah, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibah in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi dzalika min sulbi. Itu dibaca doa itu karena ya Allah jadikan anak ini anak yang baik, jika keluar engkau takdirkan keluar dari tulang punggungku. Bukan berarti dibaca setelah selesai jima' sahabat, setelah selesai keluar air itu. Juga di sini dijelaskan
au hina ma yakunu fi halin min al-mu'asyarah, atau tidak diucapkan ketika sudah bercumbu, sudah memulai, tidak. Tetapi di sini dijelaskan wa innamal maksud al-iradah, yaitu maksudnya ketika ada keinginan hendak melakukan hubungan itu, idza arada dzalik, yaitu ketika dia itu menginginkan untuk berhubungan, ada 1 jam sebelumnya, 30 menit sebelumnya, intinya ada keinginan hendak melakukan itu, baru dibaca sahabat. Yakni maksudnya idza aradal mu'asyarah wal wat'a li zaujatihi, yaitu ketika seseorang itu ada keinginan di malam itu untuk melakukan berhubungan jima itu sama istrinya, baru dibaca amalan-amalan yang tadi. Tidak harus ketika melakukan atau mau dukhul atau setelahnya, tidak, itu menghilangkan konsentrasi malah sahabat. Jadi jauh-jauh sebelumnya ketika ada keinginan untuk melakukan hal itu, baru dibaca semua sahabat. Ini cara membacanya sahabat. Terus selanjutnya dalam berhubungan itu di sini juga dianjurkan, namun ini secara adab. Fikih nikah tidak apa-apa, bebas sahabat ya. Dalam adabnya wayal harifu anil kiblah, yaitu berpaling dengan kiblat, jangan membelakangi atau mengarah pokoknya ke kiblat kayak gitu. Wala yastaqbilul kiblah bil wiqa'i, dan juga tidak boleh menghadap kiblat, bukan tidak boleh, secara adab ini sahabat ya. Dan dianjurkan tidak menghadap kiblat ketika wiqa. Wiqa itu yaitu jima maksudnya, bukan waqa, wiqa sahabat ya. Ikraman lil kiblah, karena menghormat mengagungkan kiblat sahabat. Wa ayyatawatta nafsahu wa ahlahu biqiqa'in, dan juga dianjurkan untuk menutupi dia suami itu juga istrinya dengan sebuah kain atau baju lain sebagainya. Intinya ada penutup gitu, sarung atau selimut dan lain sebagainya. Jangan sampai bulat gitu sahabat. Wa alla yakuna mutajarridain, jangan kedua-duanya bulat gitu, ada selimut atau apa seperti itu sahabat. Fadzalika makruhun kama sayati, namun itu semua hanyalah makruh sahabat. Dalam fikih nikah bebas, mana sahabat yang suka, namun yang kami jelaskan adalah secara adab sahabat ya, secara adab. Selanjutnya adalah wa ayyabda'a bil mula'abah. Setelah membaca amalan-amalan tadi dan dibaca semuanya sahabat, baru sahabat memulai dengan sendagura, wadhammi, dan juga merangkul, memeluk, watakbir, dan mencium, kecupan dan lain sebagainya. Setelah terjadi seperti itu sahabat dan duhul, wa idza qada wa qarahu, dan ketika dia sudah menyelesaikan ke puncak, maksudnya mengalami itu sahabat ya, inzal. Jadi dalam kitab ini mengisahkan kebanyakan fakta, karena kebanyakan laki-laki yang duluan. Jadi ketika laki-laki itu sudah qada wa qarahu, maksudnya sudah inzal, sudah selesai, maka jangan dulu. Di sini dijelaskan falyatamahhal litaqdiya wa qaraha, maka kamu perlahan-lahan, maksudnya jangan langsung dicabut gitu sahabat dengan segala cara atau gesek-gesek dan lain sebagainya, sehingga dia juga mengalami hal yang sama, sehingga dia juga mencapai inzal. Fa inna inzalaha rubbama ta'akhkhar, karena sesungguhnya inzalnya seorang perempuan itu terkadang lambat sahabat, lambat dan terakhir gitu, tidak seperti laki-laki. Dan di sini juga dijelaskan sahabat wa yukrahu al-iktsaru minal kalami halal jima', dan juga dimakruhkan banyak bicara yang tidak penting, bukan cumbu rayu, karena di dalam keterangan yang lain juga enggak apa-apa kalam gitu sahabat, maksudnya bercumbu rayu atau merayu gitu. Namun ketika melakukan eksekusi tadi, berhubungan, maka dimakruhkan untuk banyak bicara yang tidak penting atau hal-hal yang menghilangkan konsentrasi sahabat. Terus di sini yang terpenting juga wala yukhalliha anil jima'i kulla arba'i layalin marratan bila udhrin. Jadi di sini seorang suami itu tidak dianjurkan untuk tidak menyetubuhi atau tidak itulah istrinya, tidak menghubungi istrinya atau ya kayak gitu, tidak menjamai istrinya sampai 4 hari sahabat. Jadi sebelum 4 hari digas lagi sahabat. Di sini dimakruhkan
Kalau kita ini sampai 4 hari tidak bermain-main itu sahabat. Wa ta'taziru al-haidu bi izarin ma baina surah war rukbah. Jadi kalau haid disuruh akhlaknya ya, ditutupi di antara dengkul ini sampai pada pusar sahabat. Idza arada istimta'a biha, jika seorang suami ingin bersenang-senang dengan istrinya tadi. Nah, di sini yang penting juga sahabat, setelah selesai semuanya, di sini juga dijelaskan wa man arada ayu jami'a marratan thaniyah, jika dia itu mempunyai keinginan untuk tempur kedua kalinya, ada keinginan untuk tempur kedua kalinya, di sini disarankan sarannya ulama hal yang menggugah, tentunya minum air dulu sahabat ya, dan doa-doa. Yang pertama, kalau ingin melakukan kedua kalinya, falyghsil farjahu, maka zakarnya itu dibersihkan dengan sebersih-bersihnya, terus wa yatawaddo, dan dia berwudu sahabat dengan khusyuk, li'anna al-wudu'a yuzidu nasyatan wa nadhafah, karena wudu itu akan mewariskan atau menambahkan semangat baru dan juga kebersihan, steril kayak gitu. Jadi pengen lagi seperti itu sahabat. Walaysa fis sunnah istihbabul jima'i fi layalin muayyanah kal itsnin awil jum'ah. Namun perlu diketahui bahwasanya tidak termasuk dari sunnah, yaitu berhubungan dengan malam-malam yang tertentu seperti malam Senin, malam Jumat, itu tidak termasuk dari sunnah. Tetapi wa minal ulama man istahabba al-jima'a yaumal jum'ah. Ada sebagian ulama yang mensunnahkan untuk melakukan hubungan di malam Jumat. Intaha sahabat. Namun di sini ada tambahan sahabat ya, juga di dalam kitab yang sama Ihya Ulumuddin. Di sini dijelaskan wa idza qarabta minal inzal, jika engkau sudah mau inzal, mau ke puncak ya sahabat ya, maka ingat fakul fi nafsika, maka kamu ucapkan cukup di dalam hatimu, maksudnya diri kamu sendiri yang tahu, yang mendengar. Wala tuharrik syafataika, dan kamu jangan menggerak-gerakkan dalam pembacaan ini kedua bibirmu, maksudnya cukup diri sendiri, bisikanlah kayak gitu, diri sendiri yang mendengar. Apa yang dibaca sahabat, yaitu yang dibaca doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Jadi doanya adalah Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ini yang dibaca satu kali ketika sudah mau, tapi kita itu enggak sempat sahabat ya kan, karena udah kenikmatan. Tapi di sini cukup dibaca dalam hati, pasti bisa sahabat ya. Ketika hendak keluar gitu sahabat ya, dianjurkan dalam kitab Ihya itu membaca doa ini tanpa menggerak-gerakkan bibir, cukup diri kita yang tahu, yaitu bacaannya Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Teruslah keluarkan seperti itu sahabat. Seperti ini adab-adabnya untuk jima sahabat ya. Semoga sahabat memahami dari awal sampai akhir apa yang kami jelaskan, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua, sehingga anak turun kita menjadi anak turun yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin.